Halo majikan, di beberapa teman cerita kan kita suka kedapatan tuh makhluk-makhluk yang baru pernah kita dengar gitu kan dari beberapa daerah. Karena itu Babu penasaran nih, kira-kira ada makhluk-makhluk apa lagi sih yang ada di Indonesia tercinta ini? Istilah kata bisa dibilang nih makhluk-makhluk mitologi kali ya. Macam kalau di luar negeri itu kan kayak ada namanya putri duyung lah, naga lah, peri, kurcaci, banyak. Nah ternyata di Indonesia itu juga gak kalah banyak dan menarik. Dan kebetulan beberapa makhluk ini tuh ada versi teman ceritanya, tapi pas kita cari-cari masih kayak cuman 1-2 aja. Makanya abis ini siapa tahu dari kalian-kalian ini ada yang punya pengalaman atau cerita tentang makhluk-makhluk dari daerah tempat kalian tinggal nih yang bisa di sharing-sharing gitu. Kirim email ya, biar nanti kita kumpulin, mungkin bisa jadi teman cerita makhluk Indonesia begitu. Tapi makhluknya ini tuh bukan macam kayak tung 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 sahur atau balerina cappuccina, bukan yang begitu ya, itu mah anomali TikTok. Kita langsung aja ke makhluk yang pertama. Jadi majikan, kalian tahu nggak sih kalau ternyata di Indonesia itu punya cerita tentang manusia serigala. Tapi bukan ganteng-ganteng serigala ya, itu mah green screen pakai CGI kayak di Indosiar. Kisah manusia serigala dengan versi kearifan lokal ini tuh dulunya sempat populer di Pulau Jawa dengan sebutannya Aul. Nah siapa nih punya teman namanya Aul? Aul itu dikatakan punya perawakan yang serupa dengan manusia serigala pada umumnya yang ada di negara-negara barat tuh yang kayak di film-film. Dimana ya kepalanya serigala tapi bisa berdiri kayak manusia gitu badannya. Katanya sosok Aul ini tuh hidup di salah satu lereng gunung yang ada di daerah-daerah Jawa. Yang bikin aneh, Aul itu kan berarti badannya seperti manusia tapi berkepalanya serigala. Tapi kepala serigalanya itu terbolak madep ke belakang. Kayak agak lainnya gitu, tengok jadi palanya. Namun ajaibnya, walaupun kepalanya terbolak ke belakang itu, kalau dia jalan tetap bisa aja gitu kagak nabrak. Pakai kamera depan kali ngeliatnya. Cuma ya tetap aja, walaupun agak lain seperti itu, sosok Aul ini tuh dikatakan sangat ditakuti dan meresahkan para warga. Karena Aul ini sering makanin hewan ternak terutama kambing-kambing. Yang tentunya itu ngerugiin warga lah. Apalagi kalau misalkan warga udah open-open tuh ngerawat kambingnya menjelang Idul Adha begini kan, bisa dijual 2-3 juta kambing tuh. Tapi yang paling khas nih ya, kalau misalkan memang ada kambing yang dimakan sama si Aul, pasti nih nanti ditemuinya kambingnya nih badannya masih ada, tapi isinya udah terurai keluar dan jeroannya pasti hilang. Soalnya Aul suka makan jeroan kambing. Nah, di balik melegandanya kisah Aul ini, ternyata ada beberapa versi tentang asal-muasal dari manusia serigala asli Indonesia ini, gengs. Cuma di sini kita bahas 2 aja yang paling terkenal ya. Kan kita mau lanjut ke makhluk-makhluk lain, ntar kelamaan. Versi pertama nih mengatakan, kalau dulunya sebenarnya Aul ini orang biasa kayak kita-kita. Dimana orang itu namanya ya si Aul. Tapi Aul itu memang sengaja belajar ilmu kebal agar ya punya kesaktian. Setelah dia udah melakukan beberapa ajaran dan ritual, Aul ceritanya mau melakukan pembuktian nih buat mengetes apakah kekuatan kebalnya ini udah bekerja atau belum. Jadi dia meminta seseorang buat nebas kepalanya pakai parang. Kalau kebal mah harusnya aman dong. Ternyata pas dicoba, jurus kebalnya mah belum sempurna, belum 100%. Alhasil kepalanya si Aul copot begitu sampai ngelinding jatuh ke jurang. Namun karena basicnya kan memang tadi udah belajar punya jurus kebal, cuman istilah kata mungkin masih 80% lagi ya, belum 100%. Si Aul nih walaupun kepalanya udah copot, tetap masih hidup dia. Jadi waktu tadi kepalanya jatuh ke jurang, dia tuh lari ngejar sampai ke lereng gitu buat mencari kepalanya gelinding kemana. Namun sayangnya udah dicari-cari, kagak ketemu itu kepala. Suka begitu emangnya, barang nih kalau lagi kita cari mah hilang, kagak ketemu, nggak tahu kemana. Kata emak gua mah diumpetin tuyul. Nah, waktu lagi nyari kepalanya itu, dia malah ketemu sama serigala yang lagi melintas. Tanpa pikir panjang, kepala serigala yang melintas itu langsung dia tebas. Habis itu kepala seriganya ditempelin ke lehernya sebagai pengganti kepalanya. Tapi sayangnya nempelnya kebalik. Jadi dagelan. Aul sial banget tuh. Tadinya dikira bisa tinggal diputer aja begitu ya. Ternyata kagak sesimpel itu, gengs. Dimana tadi pas nempelin kepala serigalanya nih pas kebalik itu langsung nyambung sama tubuhnya, kagak bisa diputer. Macam kalau kayak lu ngelem pakai power glue tuh ya, sekali tempel udah rekat kagak bisa direvisi. Jadilah kepala serigala yang nempel itu selamanya keadaan terbalik. Kesimpulannya pokoknya dari versi yang pertama ini ya, berarti bilang kalau Aul ini awalnya manusia biasa yang gagal belajar ilmu kebal dan malah berubah menjadi manusia serigala. Nah, sementara di versi yang keduanya, diceritakan pada waktu zaman kerajaan, terdapat sebuah kerajaan besar di daerah Jawa Barat. Kerajaan itu tuh punya daerah kekuasaan yang luas dan rakyatnya makmur sejahtera. Selain itu, kerajaan tersebut juga punya pasukan tangguh yang dipimpin oleh panglima ahli perang. Nah, dalam versi ini,
ada salah satu panglima yang punya ilmu kanuragan atau ilmu kebal namanya. Saking saktinya ya si panglima itu bahkan sampai bisa mengembalikan atau nyambungin anggota tubuhnya yang terpotong atau lepas dalam perperangan. Jadi misalkan kalau dia kena bacok atau kepotong gitu ya, dengan ilmu kanuragan yang dia miliki, dia bisa menempelkan lagi tuh anggota tubuh yang udah kepotong tadi dan bakal tersambung sempurna, utuh, jadi normal kembali. Tapi ada satu bagian yang nggak bisa disambung berulang-ulang kali, yaitu kepala. Jadi ibarat kucing itu yang punya nyawa 9, nyawanya cuma 2. Dimana kepala sang panglima itu tuh cuma bisa putus dan disambung 1 kali aja. Jadi kalau nantinya sampai putus untuk kedua kalinya, ya udah si panglima bisa-bisa mati alias tidak ada kesempatan kedua. Nah waktu itu dalam sebuah pertempuran, ternyata jumlah pasukan kerajaan tuh kalah banyak dibandingkan jumlah dari pasukan lawan. Sehingga di situ si panglima ini lumayan kelimpungan tuh. Energinya udah hampir habis, tapi dia juga masih harus menghadapi lawan-lawan lain yang tangguh-tangguh. Karena ngerasa udah hampir kalah, dan posisinya juga makin terpojok, akhirnya si panglima ini milih buat narik pasukannya mundur. Dia juga langsung naik ke kudanya, siap-siap mau kabur gitu ya, berbalik arah. Tapi ternyata lawannya ini nggak ngasih kendor. Dimana ada salah satu musuhnya yang mengirimkan anjingnya buat ngejar kuda yang lagi dinaikin sama si panglima. Kejar-kejaran tuh kayak di film-film action. Sampai si anjingnya ternyata berhasil ngejar kudanya tuh, terus langsung lompat dan gigit si panglima. Otomatis panglima jadi teralihkan kan fokusnya untuk menyingkirkan anjingnya lagi gigit dia nih. Si panglima itu langsung berusaha buat nebas kepalanya si anjing. Namun di kesempatan itu nih, saat panglima lagi terdistraksi mau nebas kepalanya anjing, ada musuh lain tuh yang nyusul dan berhasil menebas kepalanya panglima. Jadilah pada saat itu ada 2 kepala yang gelinding secara bersamaan jatuh dari atas kuda. Satu kepalanya si panglima, satu lagi kepala anjing. Dan kejadian itu kan berarti kali pertama kepalanya panglima copot. Jadi dia masih hidup nih, masih bisa nyambung kepalanya. Tapi karena si panglima panik ya dalam keadaan genting seperti itu, dia salah ngambil kepala. Yang diambil malah justru kepala anjing, gengs. Ditempel deh ke tubuhnya gitu. Macam kayak cerita versi yang satu tadi. Setelah kepala anjing terpasang di lehernya panglima dalam keadaan terbalik juga ya, karena kan ini versi kedua. Panglima pun kabur dan langsung nyari pasukannya untuk minta bantuan. Sayangnya seluruh pasukannya itu sudah dihabisi oleh pihak lawan. Hal itu tentu aja membuat panglima ini bingung dan panik ya. Makanya dia memutuskan untuk nggak kembali ke kerajaan karena sudah pasti kerajaannya tuh diserang dan dikuasai oleh musuh. Yang ada kalau balik dia dibunuh. Akhirnya si panglima ini tuh malah bersembunyi di dalam hutan. Nah sayangnya berarti kan kepalanya tadi tuh udah berubah menjadi kepala anjing ya. Jadi makanannya pun mengikuti seperti makanan anjing. Udah nggak bisa makan makanan manusia lagi. Nggak cocok mungkin lidahnya ya. Maksudnya harus makan makanan daging-dagingan gitu, apalagi mentah-mentah. Nah, sejak saat itulah warga nih beberapa kali bertemu dengan wujud manusia berkepala anjing, yang mana wujud itu katanya bakal melolong kencang tiap bulan purnama. Dikatakan juga kalau setiap kali sosok itu melolong, maka seluruh hewan yang ada di hutan itu tuh bakal berlarian menjauh dan burung-burung juga akan berterbangan. Termasuk warga-warga yang langsung menutup pintu dan jendela mereka karena mereka takut akan didatangi dan diterkam oleh sosok pangeran yang telah berubah menjadi manusia serigala. Bentar dah. Kalau ceritanya tadi begitu berarti bukan manusia serigala dong, tapi manusia anjing ya. Lah itu mah kagak usah si pangeran. Banyak loh kelakuan orang-orang sekarang yang kayak manusia anjing. Kalau tadi ada Aul yang kepalanya serigala atau anjing, nah sekarang ada Ahol yang berkepala monyet. Tapi selain itu dia memiliki sayap seperti kelelawar yang besarnya hampir setara anak balita katanya. Dikatakan nih, pada tahun 1925, Ahol itu tuh pernah dilihat langsung oleh seorang ahli burung bernama Ernest Bartels. Ernest Bartels ini tuh merupakan anak dari Max Bartels yang merupakan seorang ahli burung asal Jerman sekaligus penemu burung elang Jawa. Waktu itu ceritanya Ernest ini lagi ada di sebuah air terjun yang ada di lereng Gunung Salak, majikan. Secara nggak sengaja, dia ngelihat penampakan burung besar misterius yang terbang tuh di atas kepalanya. Ya tadi kan katanya dibilang makhluk ini tuh segede balita ya, berarti ini buat ukuran burung ya gede lah kalau segede balita. Nah pas pertama kali melihat sosok itu, Ernest ini kan bule. Jadi yang terlintas di otaknya tuh langsung kayak, burung spesies apa tuh besar kali. Tapi ya udah kan lewat begitu aja cepet. Maksudnya mikirnya bukan yang mistis-mistis. Kalau kita mah beda ya, ada di Gunung Salak pula gitu, langsung baca-baca doa minta pulang. Sampai 2 tahun kemudian di tahun 1927, Ernest ini kembali melihat sosok yang sama di Gunung Salak juga. Waktu itu dia lagi berbaring aja goler-goleran gitu di rumputan. Tiba-tiba ada suara aneh yang belum pernah dia dengar sebelumnya gitu kayak, bukan suara itu mah suaranya Mami DP gitu. Merdu ya Mami DP ya, love you Mami DP. Suaranya itu lebih kayak Ahol, Ahol, Ahol begitu. Dan gak lama terlihat sosok
Tadi tuh lagi terbang, yang kali ini lebih jelas terlihatnya, di mana kepalanya seperti monyet, terus punya sayap kayak kelelawar. Makanya akhirnya Ernest menamakan burung tersebut dengan sebutan burung ahol. Ahol sendiri diyakini sama masyarakat sekitar sana tuh hidupnya di gua dan aktifnya di malam hari, kayak kelelawar. Bedanya kalau kelelawar itu kan makan buah. Nah, kalau ahol ini karnivora, dia tuh makanin ikan atau hewan-hewan lain yang ukurannya lebih kecil daripada dia. Walaupun banyak masyarakat yang percaya, apalagi tadi kan yang ngomong nih, si Ernest ini orang bule gitu dan ahli burung pula. Tapi banyak juga sih yang menganggap penemuannya si Ernest ini kayaknya hoax deh. Soalnya para peneliti lain kok nggak pernah ngeliat ahol, jadi yang pernah ngeliat cuma si Ernest doang nih. Jadinya peneliti lain nih beranggapan kalau yang Ernest lihat itu mungkin merupakan hewan purba, Pterosaurus begitu ngomongnya ya, reptil terbang lah pokoknya yang masih tersisa. Yang diperkirakan mah udah punah bersama masa dinosaurus sekitar 65 juta tahun yang lalu. Cuma Ernest yang juga mengetahui tentang Pterosaurus ini bersikuku kalau ahol itu beda dengan Pterosaurus tadi, itu beda pokoknya. Karena muka yang Ernest lihat itu kan kayak kera ya. Kalau dinosaurus itu kan rata-rata mukanya kayak reptil. Nah, dari sini banyak perdebatan. Kalau akhirnya banyak yang meyakini kalau jangan-jangan ahol itu sebenarnya burung hantu raksasa aja. Mengingat cara ahol memangsa makanannya itu kan hampir-hampir mirip lah sama burung hantu gitu loh. Dan burung hantu juga kan malam hari biasanya beraktivitas. Suaranya juga kayak ahol begitu ya. Gitu nggak sih suara burung hantu? Yang jelas walaupun banyak spekulasi bermunculan, namun sampai saat ini nggak ada yang bisa memastikan spesies apakah sih ahol-ahol itu loh. Maksudnya apakah hanya sekedar binatang langka atau justru makhluk dari dunia yang berbeda. Ya kata gua mah ya orang ketemunya aja tadi di Gunung Salak. Tahu sendiri di sana mistisnya kayak apa. Kata gua mah bukan hewan, kata gua. Next ada lagi nih manusia hewan lainnya yaitu cindaku yang dikenal sebagai manusia harimau. Cindaku ini tuh katanya terkenal banget loh di daerah Minang dan Jambi gitu. Makanya coba teman-teman di sana, apa iya benar begitu? Dan hampir sama kayak yang awal tadi tuh, di mana cindaku ini dipercaya sebagai pendekar yang belajar ilmu kebatinan. Pendekar ini tuh menguasai ilmu silat harimau namanya. Sebuah seni bela diri yang menirukan gerakan dan kekuatan dari harimau. Tapi untuk menguasai ilmu silat harimau ini nih, diperlukan latihan dan pertapaan tuh yang lama. Pokoknya ilmu ini bisa didapatkan dari alam serta dari restu nenek moyang. Nantinya nih, pada titik tertinggi dari silat harimau, pendekar itu akan mampu berubah wujud jadi ya siluman harimau. Makhluk setengah manusia, setengah harimau. Jadi kepalanya harimau tapi mampu berdiri tegak seperti manusia. Nah, sosok itulah yang kemudian dikenal sebagai cindaku. Tapi tidak semua orang bisa menguasai ilmu cindaku. Karena ilmu cindaku ini nih cuma bisa diturunkan dan diterima oleh orang-orang pilihan aja yang memang punya garis keturunan langsung sama nenek moyang gitu kan, yang memang dulunya cindaku. Jadi misalkan kalian nggak berdarah Minang, apalagi yang darahnya ada Jawanya, Kalimantan, Sulawesi, Tulen begitu ya, kagak bakal bisa mewarisi ilmu ini. Sorry Jack. Nah, ada versi lain juga sih yang mengatakan kalau masyarakat Minangkabau itu tuh sangat menghormati harimau memang. Bahkan mereka ini menyebut harimau sebagai datuk atau inyak, macam kayak gelar untuk tetua di sana. Tapi correct me if I'm wrong ya. Makanya dari situ harimau ini semacam jadi inspirasi untuk bela diri yang dikenal tadi itu dengan nama silet atau ya silet harimau. Di mana siletnya sendiri itu menggunakan senjata khas bernama kurambik yang bentuknya pisau kecil menyerupai cakar dari harimau. Nah, pesilat-pesilat yang menguasai silet ini tuh nantinya bisa berubah jadi cindaku juga dengan cara menempelkan dada mereka ke tanah. Cuma ilmu cindakunya itu hanya berlaku di daerah tanah Sumatera aja. Jadi kalau pesilat itu misalkan keluar dari tanah Sumatera, ya maka kekuatannya tidak bisa digunakan. Jadi cindaku di sini dipercaya bukan makhluk gaib berarti ya, tapi manusia yang belajar ilmu. Nah, manusia-manusia yang mempelajari ilmu ini nih disebutnya tingkas, atau seseorang yang punya ikatan batin yang kuat sama harimau. Jadi orang-orang yang biasa jadi cindaku ini disebutnya berarti tingkas ya. Uniknya warga percaya kalau tingkas itu tuh bukan orang jahat dan nggak punya pengaruh buruk juga. Justru keberadaan dari tingkas ini tuh bisa menjadikan cindaku punya peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Karena mereka-mereka lah ini yang membuat kesepakatan dengan harimau untuk saling menjaga satu sama lain, serta menerapkan batasan-batasan yang jelas antara manusia sama harimau. Lah kalau begini mah ceritanya macam kayak superhero berarti. Kayak Spider-Man itu kan laba-laba, Batman kelelawar,
Kalau Cindaku ya harimau. Kagak ada yang mau bikin filmnya nih, superhero versi lokal. Abis ya Cindaku ini memang punya tugas untuk menjadi penengah supaya manusia nih nggak boleh terlalu masuk-masuk ke dalam hutan, nggak boleh mengganggu habitat harimau. Dan para harimau juga itu nggak boleh keluar dari hutan dan ganggu kehidupan manusia. Jadi saling jaga gitu loh. Soalnya dulu memang sejarahnya Tingkas yang menjadi Cindaku pertama kali ini melakukan kesepakatan dengan Raja Harimau. Perkara waktu itu selalu ada pertumpahan darah nih antara manusia sama harimau, di mana ya manusia berburu harimau dan harimau menyerang manusia gitu kan. Makanya akhirnya si Tingkas ini mendapatkan ilmu Cindaku oleh Raja Harimau untuk menselaraskan semuanya. Dan dari situ kalau misalkan ada pihak manusia ataupun harimau yang melanggar kesepakatan, maka Cindaku akan turun tangan buat ngasih sanksi. Kalau sanksi manusia itu akan dikandangin seperti hewan selama 40 hari, sementara sanksi untuk harimau mereka disuruh berpuasa selama 40 hari juga. Di hutan Kalimantan itu tuh bukan rahasia umum ya majikan, kalau memang terdapat hal-hal yang aneh banyak banget. Salah satunya Maryaban, yang digambarkan sebagai sosok menyeramkan karena tinggi besar tuh mirip genderuwo. Tubuhnya berbulu lebat juga, kuku, taring, dan rambutnya panjang. Kulitnya pucat dan matanya merah menyala. Suara nafasnya yang berat itu sangat terdengar cermin. Apalagi misalkan kalau di malam hari gitu kan lagi sunyi gitu terdengar suaranya Maryaban. Dijamin merinding. Walaupun penampakan dan suaranya serem nih, tapi sosok Maryaban itu tuh malah suka dikejar, dicari, diburu sama para manusia. Kenapa begitu? Gara-gara masyarakat sekitar tuh percaya bulu dari Maryaban ini tuh bisa digunakan buat ilmu kebal ataupun ilmu pemikat. Ya lo kesian banget ya, manusia lebih serem memang. Hewan aja bulunya juga diambil tuh buat tas sama pakaian. Ini ada makhluk mitologi pun dikejar juga gitu, mau diambil bulunya, gila-gila bulu. Nah, sosok Maryaban ini tuh dipercaya merupakan roh dari seseorang yang pernah melakukan pelanggaran adat tuh zaman dulunya. Masalahnya, dalam adat Dayak, ini lagi-lagi correct me if I'm wrong ya, cemiwiu. Seseorang yang melanggar adat itu tuh nggak cuma dianggap merugikan dirinya sendiri, tapi juga berarti merugikan komunitas atau masyarakat banyak nih, makanya si pelanggar itu tuh harus dikasih hukuman, dihukum. Kalau pelanggarannya ekstrim, berarti hukumannya juga ikut ekstrim. Bahkan bisa sampai hukuman mati. Yang kemudian kalau sudah seperti itu, nanti jasadnya tuh nggak dikubur, alias dibiarin aja begitu di tengah hutan. Padahal dalam kepercayaan warga sekitar, penghormatan terakhir kepada jenazah melalui proses adat itu kan merupakan hal yang sangat penting. Nah, kalau sampai ada jasad seseorang tuh dimakamkannya tidak layak, diyakini rohnya itu bakal gelisah dan berubah menjadi sosok Maryaban. Makanya setelahnya, manusia ini biasa tuh ngincar bulunya Maryaban yang bisa dipercaya punya kekuatan magis. Dimana dengan ritual-ritual tertentu tuh, bulu Maryaban tadi dapat berfungsi sebagai macam-macam lah pokoknya, ilmu kebal, jimat pelindung, bahkan bisa memikat lawan jenis juga. Tapi ya cara buat mendapatinya nggak mudah, malah beresiko. Secara kan dasarnya Maryaban ini semasa hidupnya aja juga bukan orang baik kan, makanya dihukum. Jadi kalau ntar sampai jadi Maryaban, bakal galak banget dan bisa-bisa manusia yang mencoba mengambil bulunya ya kagak selamat. Namun dalam versi lain, Maryaban juga sering disebut sebagai penjaga hutan yang memang marah kepada siapa saja nih yang merusak wilayah sakral atau melanggar norma-norma yang ada di wilayahnya itu. Misalkan nebang pohon tanpa izin atau memburu hewan gitu secara berlebihan. Nah, auto deh tuh bakal datang nama si Maryaban. Karena Maryaban ini tuh sering terlihat kayak patroli gitu, berkeliaran di antara pepohonan-pepohonan tinggi, terus bisa melesat cepat dari satu pohon ke pohon lain gitu, yang membuat para saksi ini jadi kayak merasa diawasi gitu dari berbagai arah. Macam kayak ninja gue lihat-lihat berarti ya. Dan di versi kedua ini, masyarakat itu malah kayak semacam berterima kasih dengan sosok Maryaban. Makanya mereka ini suka meninggalkan beberapa persembahan di tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral untuk si Maryaban. Ya biasa lah, kayak ada nasi, ayam, sirih, pinang gitu kan, sebagai bentuk penghormatan kepada arwah-arwah yang menghuni hutan itu. Lah jadi bingung kita ini, intinya Maryaban jahat apa baik sih? Kok ada dua versi yang bertolak belakang begini, beda-beda? Kayak teman kita kalau nyeritain mantannya begitu kan, dulu pas pacarnya dibilangnya baik, suka nolong, giliran udah putus aja dibilang jahat, emosian, bobroknya dibuka semua, repot. Ebo Gogo, ada yang bilang Ebo Gogo ini tuh adalah makhluk purba, tapi ada juga yang bilang kalau dia itu makhluk gaib, bahkan enggak, itu cuma sekedar cerita buat nakut-nakutin anak kecil aja gitu. Macam kayak cerita sekarang kan kalau buat nakutin anak kecil dibilangnya kayak Kang Deddy ya. Kang Deddy nih ada majikan yang ngomel-ngomel mulu tuh, nyuruh bikin-bikin video.
Nah, kisah Ebo Gogo ini tuh udah terkenal secara turun-temurun memang. Dan jadi cerita rakyat juga di Flores, majikan. Wujudnya itu dibilang mirip kurcaci dengan tinggi sekitar 1 meter. Wajah dan hidungnya lebar, mulutnya besar, telinganya lancip, dan badannya dipenuhi sama bulu. Dalam bahasa Flores, Ebo itu artinya nenek, sementara Gogo berarti pemakan. Jadi Ebo Gogo itu diartikan sebagai nenek pemakan segalanya. Disebutnya nenek karena memang si Ebo Gogo ini tuh sepertinya jenis kelaminnya wanita, habis punya ini nih, payudara itu ngondoy alias terjuntai panjang begitu. Ya macam wewe gombel tapi versi kemasan sachet mininya begitu. Nah, Ebo Gogo itu juga dikenal sangat rakus. Bahkan mereka juga memakan daging manusia. Makanya Ebo Gogo ini tuh sering digambarkan perutnya tuh besar. Makan mulu kerjaannya. Kayak kalian kalau nonton video kan sambil makan mulu nggak nyem. Tapi ya walaupun perawakannya nggak proporsional begitu. Tadi kan habisnya perutnya gede ngondoy begitu, tubuhnya kan pendek gitu. Tapi si Ebo Gogo ini tuh bisa bergerak dengan gesit dan berlari dengan cepat. Makanya makhluk ini sangat ditakuti sama manusia. Apalagi mereka ini juga bisa meniru suara manusia untuk menarik para mangsanya. Dan menurut cerita rakyatnya, Ebo Gogo itu tuh terlihatnya udah lama, ratusan tahun yang lalu sewaktu penjajah dari Belanda dan Portugis datang. Nah, ada yang bilang pada saat itu mereka sudah punah semua karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tapi ada juga yang bilang ya dibasmi sama penjajah tuh karena dianggap hama, nyusahin. Tapi walaupun sekarang udah masuk ke era modern ya, cerita tentang Ebo Gogo ini tuh terus diceritakan turun-temurun ke anak cucu dari masyarakat Flores. Tujuannya apa? Supaya anak-anak mereka nggak sembarangan main-main ke hutan, apalagi sampai lupa waktu kayak nanti ketemu Ebo Gogo lu. Sampai akhirnya, tapi ya sosok Ebo Gogo sendiri tuh kemudian makin dipercayai pada tahun 2004. Heboh lagi waktu itu karena ditemukan fosil manusia kerdil di salah satu gua kapur bernama Liang Gua di Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Dengan perkiraan tinggi fosilnya tuh hanya sekitar 1 meter. Mirip ciri-ciri Ebo Gogo. Nah, hasil penemuan itu tuh kemudian dimasukkan ke dalam jurnal yang kemudian dikenal sebagai Homo floresiensis. Repot banget dari tadi ya Allah nama-namanya. Manusia asli asal Flores. Nah, begitu aja cakep kan? Homo floresiensis bener ya. Homo floresiensis ini tuh diyakini sebagai nenek moyang manusia yang diperkirakan hidup di Flores sekitar 12.000 tahun yang lalu. Namun penemuan fosil Homo floresiensis ini tuh juga bertepatan kebetulan sih sama rilis filmnya The Lord of the Ring tuh, dimana di sana kan ada yang namanya karakter Hobbit. Makanya akhirnya Ebo Gogo ini tuh dikatakan sebagai Hobbitnya orang Flores. Selain Maria Aban tadi, di Kalimantan nih juga terkenal makhluk yang disebut lembu swana. Bahkan tepatnya di Kalimantan Timur, patung lembu swana besar tuh setinggi 13 meter berdiri kokoh dan memang dijadikan lambang atau maskot dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Yang mana Kerajaan Kutai Kartanegara ini salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia ya gengs ya. Lembu swana dipercayai hidup pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi ya, jadi udah lama banget. Ketika berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara yang kala itu banyak dipengaruhi sama agama Hindu. Lembu swana itu dipercaya tinggal di dasar Sungai Mahakam yang bentuknya sendiri seperti campuran dari berbagai jenis binatang. Ukuran badannya besar seperti lembu, punya moncong yang panjang, berbelalai, bertari, bertanduk, bersayap, bersisik, berkaki 4, dan bermahkota. Penduduk sekitar Sungai Mahakam itu secara umum meyakini kalau lembu swana adalah hewan yang sangat disucikan karena merupakan utusan dewa yang dikirim ke bumi untuk menjadi kendaraan bagi Raja Mulawarman yang pada kala itu memerintah Kerajaan Kutai. Jadi ini makhluk yang cukup bagus ya, bukan yang serem-serem kayak tadi tuh, ibarat kata ini semacam unicornnya Indonesia. Tapi walaupun disakralkannya sampai menjadi lambang kerajaan juga, masyarakat Kutai Kartanegara sendiri tuh menganggap lembu swana sebagai hewan mitologi yang nggak bisa dilihat sama sembarangan orang. Maksudnya cuma orang-orang tertentu aja dari orang-orang kerajaan yang terpilih yang bisa melihat lembu swana itu. Namun, cerita tentang hewan lembu swana sendiri udah diturunkan dari generasi ke generasi sebagai pengingat nih kalau lembu swana merupakan hewan keramat kerajaan. Saking dianggap sebagai hewan keramat, makanya penghormatan masyarakat sana tuh terhadap lembu swana diwujudkannya dalam patung lembu swana yang dijadikan ikon kerajaan. Cakep nih hewannya, baik, babu suka. Masyarakat Sulawesi Selatan tuh meyakini kalau ada makhluk bernama dompe yang sering muncul di atap rumah mereka dengan mengeluarkan suara-suara seperti kepakan sayap burung tapi yang berat. Wujud dompe sendiri itu digambarkan berukuran kecil, berwajah manusia, tapi telinganya lebar kayak telinga gajah. Ya kalau mau dihayal-hayal tuh mirip-mirip sama Dobby yang ada di Harry Potter kalau mau bayangin.
Namanya juga mirip-mirip kan 11-12, Dobby Dompe. Lah bedanya telinganya Dompe ini lebih lebar lagi karena digunakan selain buat mendengar, bisa juga digunakan buat terbang macam kayak gajah Dumbo. Itulah kenapa suara khas dari Dompe itu terdengar seperti kepakan sayap yang berat karena memang terbangnya pakai sayap. Dompe ini dipercaya tinggal di kawasan perhutanan atau bebatuan di sepanjang wilayah Sulawesi. Jadi hidupnya tuh kayak ngumpet-ngumpet karena dia dikenal sebagai makhluk pemalu, gengs, dan menghindari keramaian. Memang ala-ala nih sifatnya introvert gua rasa. Meskipun begitu ya, masyarakat Bugis ini percaya kalau misalkan ada Dompe tuh lagi di atas atap rumah seseorang, itu adalah tanda bahaya dan berkaitan dengan ilmu hitam. Dimana kalau dia lagi di atas rumah tuh, si Dompenya nih, artinya ada dukun atau penganut ilmu hitam yang lagi mengintai rumah tersebut dan pengen menjahati si pemilik rumah itu. Jadi Dompe ini macam kayak mata-mata gitu atau kurir santet, gengs, yang ngawasin rumah si target. Balik lagi, mirip banget sama si Dobby-nya Harry Potter tuh yang suka disuruh-suruh dan nurut aja sama majikannya. Lah itu Dobby apa Hirota dan nurut mulu sama majikan? Majikan semua udah pasti pada tahu kan yang namanya naga. Apalagi emak-emak tuh yang suka banget belanja di Naga Swalayan. Beda ya. Yang mana ternyata kisah tentang naga itu emang banyak berbagai versinya dari dari berbagai dunia. Cuma yang paling familiar itu pastinya ya dari China. Makanya kan sampai ada tahu naga. Namun di Indonesia sendiri itu kita juga punya loh cerita tentang makhluk mitologi naga yang namanya Hyang Antaboga. Ini naga ya, bukan roti ya, mentang-mentang mirip namanya kayak Tata Boga. Kisah Antaboga sendiri itu udah diturunkan dari generasi ke generasi di masyarakat Jawa Bali pada era berkembangnya Hindu-Buddha tuh di Nusantara ini. Antaboga sendiri digambarkan sebagai ular naga raksasa yang punya mahkota dan kalung emas di kepala dan lehernya. Ala-ala emak-emak lagi pamer ke tetangga ya pakai emas gede-gede begitu. Kagak takut dijambret lu. Ya tapi kalau Antaboga mah beda, nggak ada yang berani jambret emasnya dia. Lah sakti banget itu naga. Salah satu kekuatannya dia bisa menghidupkan hal-hal yang sudah mati, macam naga Dragon Ball tuh. Dalam kepercayaan Jawa, Antaboga dipercaya hidup di lapisan tanah ketujuh di dunia bawah tuh yang disebut Sapta Pratala. Masyarakat dulu percaya kalau adanya gempa bumi yang terjadi itu dikarenakan gerakan ekor dari naga Antaboga yang lagi tantrum marah. Cuma kalau dari segi cerita rakyatnya, naga Antaboga sendiri itu sebenarnya merupakan dewa, gengs, yang bisa berubah menjadi naga. Dia itu keturunan dari Dewa Antanaga dan Dewa Wasu. Yang setelah dewasa nih, Dewa Antaboga itu menikah dengan Dewi Supreti namanya. Dan keduanya itu sama-sama bisa berubah wujud menjadi naga lah, macam kayak sinetron Indosiar begitu yang ngajak-ngajak jadi naga. Ya tapi dalam kesehariannya wujud dari dewa-dewi ini tuh menyerupai manusia. Tapi kalau dalam keadaan marah baru deh mereka bisa berubah wujud menjadi naga. Lah itu mah 11-12 kayak emak gua mau. Kalau lagi kalem gitu kan lagi keibuan macam kayak ibu-ibu parenting kita Willy. Tapi kalau lagi ngeliat kita malas-malasan mulu gitu kan di rumah goleran segala macam langsung jadi Nikita Mirzani nyap-nyap mulu begitu. Nah, dari pernikahan si Antaboga sama Suparti tadi, mereka itu dikaruniai 2 orang anak. Yang satu bernama Dewa Batara Naga Tatmala, dan satu lagi Dewi Nagagini. Nah, fun fact-nya ya, Dewi Nagagini ini tuh jadi salah satu inspirasi J.K. Rowling dalam menulis novel Harry Potter-nya tuh, yang menggambarkan di sana kalau di Harry Potter ada sosok ular betina bernama Nagini, tahu nggak? Punyanya Lord Voldemort. Nah, seru kan, makanya kita bahas begini, tahu-tahu jadi Harry Potter. Tadi Dobby, sekarang Nagini. Jangan-jangan waktu itu J.K. Rowling pernah ngekos di Pasar Minggu kali ya, tahu cerita-cerita begini. Tapi nggak apa-apa lah, seru bahas begini daripada kemarin tuh bahas santet saudara lah, migrain pala kita. Jadi sebenarnya Nagagini itu naga ya, bukan ular. Cuma memang dijadiin ular besar tuh kalau di Harry Potter karena ya macam sama aja sih kan, kayak ular naga panjangnya bukan kepalang begitu ya. Dan konon Antaboga itu tuh bakal ganti kulit setiap 1000 tahun sekali. Kalau kita kan seminggu sekali ya pakai peeling serum gitu biar ngangkat sel-sel kulit mati. Ngomongin apa sih? Dan Antaboga ini tuh punya ajian sakti mandraguna majikan ya. Namanya ajian Kanjeng Kiai Kawasrawan. Ya Allah ya Robi, repot banget. Dimana ajian tersebut tuh bisa membuat si Antaboga ini berubah wujud menjadi apa aja. Mau jadi hewan bisa, mau jadi manusia bisa. Lah enak banget ya kalau kita punya ajian begitu, kita mau berubah jadi minggu begitu, terus caper gitu, tebar pesona, jalan-jalan di mall. Selain itu, Antaboga juga punya kesaktian kebal terhadap benda tajam. Yang mana kesaktian itu karena sisiknya tebel. Makanya setiap dia ganti kulit tuh, kulitnya selalu dia simpen, kagak dibuang buat dijadiin rompi. Nah, maksudnya dijadiin bahan gosipan begitu. Rompi, no secret.
So itu majikan beberapa makhluk mitologi Indonesia yang sebenarnya masih banyak lagi tapi capek kita ada tadi juga mulutnya belibet mulu nih, kita kayak lagi sareon apa kalau gitu lidah sebelah ini nih jadi kebelibet mulu ngomongnya. Kalau kalian tertarik nih suka bahas-bahas begini nanti dilanjut part 2 begitu kayak TikTok. Lanjut part 2 ya. Komen aja pokoknya di bawah. Atau kira-kira di daerah kalian tuh ada makhluk-makhluk apa aja gitu yang boleh dong kalau ada cerita-cerita di share-share kirim email. Tapi apakah kalian percaya makhluk-makhluk tadi itu beneran ada atau hanya mitologi dongeng belaka begitu ya Allahu alam. Yang penting kita bahas buat seru-seruan aja ya. Ya terima kasih majikan buat intermezzo nih, nggak kriminal mulu atau kemarin kita udah migran banget tuh bahas TC yang santai saudara. Ya udah ya majikan ya, terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, minta like-nya juga dan sampai jumpa di misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Misteri dunia orang pada kenal